Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bu Enti selaku dosen pengampu mata kuliah biopsikologi dan serta rekan-rekan yang kami cintai. Di sini saya sebagai moderator dari tugas presentasi yaitu gangguan psikosometri yaitu skizofrenia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu yang akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Natasha Ashifa dengan NIM 122. Perkenalkan, nama saya Regina Shiva dengan NIM 1223. Perkenalkan, nama saya Raihan Dendi dengan NIM akhir 127. Perkenalkan, nama saya Davina Lizaura dengan NIM belakang 136. Dan saya sendiri yaitu Dini Indriani Supriyadi dengan NIM akhir 151. Selanjutnya yaitu ada pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu ada definisi, yang kedua ada gejala, yang ketiga ada penyebab, yang keempat ada dampak, yang kelima ada pengobatan, yang keenam ada ciri-ciri, dan yang ketujuh ada kesimpulan. Next. Yang pertama yaitu ada definisi skizofrenia yang akan dipaparkan oleh Davina. Kepada Davina dipersilahkan. Definisi skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan kejiwaan kronis ketika pengidapnya mengalami halusinasi, delusi, kekacauan dalam berpikir, dan perubahan sikap. Umumnya pengidap gangguan kesehatan mental ini menunjukkan gejala psikosis, yaitu kesulitan membedakan antara kenyataan dengan pikiran pada diri sendiri. Skizofrenia merupakan gangguan mental yang dapat menyerang mulai dari anak-anak sampai lansia. Baik, terima kasih kepada Davina. Selanjutnya yaitu ada gejala-gejala yang akan dipaparkan oleh Regina. Pada Regina dipersilahkan. Gejala skizofrenia. Yang pertama ada kekacauan emosi. Ciri utama emosinya adalah apatis, di mana reaksi emosinya datar, tidak wajar, menyulitkan orang normal untuk melakukan kontak dengan pasien, sehingga reaksi emosinya tidak kuat. Delusi hayalan. Delusi hayalan bentuk-bentuknya adalah delusi referensi, delusi pengaruh, delusi penyiksaan, delusi dosa dan merasa bersalah, delusi kehebatan, delusi penyakit, delusi nihil. Yang kedua ada halusinasi. Macam-macam halusinasi, halusinasi suara, halusinasi penglihatan, halusinasi penciuman, halusinasi rasa. Yang keempat, kekacauan bicara. Penderita mengalami gangguan bicara bisa dalam bentuk membisu, tidak komunikatif, dan sebagainya. Hal ini terjadi karena rendahnya minat untuk melakukan interaksi sosial. Yang kelima, tulisan tidak dapat dimengerti. Tulisan penderita biasanya diulang-ulang atau stereotip, ganjil, dimuluk-muluk, dan sebagainya. Kekacauan pikiran. Karena cara berpikir yang tidak terintegrasi dengan baik, kata-kata yang oleh orang normal dilarang, sedangkan oleh penderita skizofrenia, kata-kata itu dilepas saja. Gangguan inteligensia. Intelligence quotient atau IQ berada pada sekitar pertengahan kemunduran inteligensi baru terlihat setelah 1-2 tahun. Yang terakhir ada gangguan psikis lainnya. Hal yang mencolok adalah daya ingatnya mengalami kemunduran pada fase awal. Hal itu lebih disebabkan karena kurangnya perhatian, minat, dan terjadinya kesalahan atau kekeliruan. Baik, selanjutnya yaitu ada penyebab dari skizofrenia yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Nah, skizofrenia ini tidak diketahui apa yang menyebabkan skizofrenia, tetapi para peneliti percaya bahwa kombinasi genetika, kimia otak, dan lingkungan berkontribusi pada perkembangan gangguan tersebut.
Masalah dengan bahan kimia otak tertentu yang terjadi secara alami, termasuk neurotransmitter yang disebut dopamin dan glutamat, dapat menyebabkan skizofrenia. Studi neuroimaging menunjukkan perbedaan dalam struktur otak dan sistem saraf pusat orang dengan skizofrenia. Sementara, para peneliti tidak yakin tentang pentingnya perubahan ini. Mereka menunjukkan bahwa skizofrenia adalah penyakit otak. Next. Meskipun penyebab pasti skizofrenia tidak diketahui, faktor-faktor tertentu tampaknya meningkatkan resiko mengembangkan atau memicu skizofrenia, termasuk yang pertama memiliki riwayat keluarga skizofrenia. Yang kedua, beberapa komplikasi kehamilan dan kelahiran, seperti malnutrisi atau paparan racun atau virus yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Dan yang terakhir yaitu ada menggunakan obat-obatan yang mengubah pikiran atau psikoaktif atau psikotropika selama masa remaja dan dewasa muda. Selanjutnya yaitu ada dampak dari skizofrenia yang akan dipaparkan oleh Raihan Dendi. Kepada Raihan Dendi dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya ada dampak dari skizofrenia. Gangguan ini dapat memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan individu yang mengalaminya. Berikut adalah beberapa dampak umum yang terkait dengan skizofrenia. Yang pertama, gangguan fungsi sosial. Itu adalah individu dengan skizofrenia sering mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial. Mereka mungkin merasa cemas, takut, atau curiga terhadap orang-orang di sekitar mereka. Hal ini bisa menyebabkan isolasi sosial, kesulitan membangun dan menjaga hubungan interpersonal, serta kesulitan dalam menjalankan tugas sehari-hari yang melibatkan interaksi dengan orang lain. Yang kedua, ada kesulitan dalam berpikir dan berkonsentrasi. Skizofrenia dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memproses informasi dan berpikir secara jelas. Individu mungkin mengalami gangguan pikiran yang terfragmentasi, kesulitan dalam mempertahankan fokus, dan penurunan kemampuan memori. Hal ini juga dapat mempengaruhi kinerja sekolah, pekerjaan, dan kemampuan untuk belajar hal-hal baru. Yang ketiga, ada gangguan persepsi. Orang dengan skizofrenia dapat mengalami gangguan persepsi sensorik, seperti halusinasi dan waham. Halusinasi adalah pengalaman sensorik yang tidak nyata, misalnya mendengar suara-suara yang tidak ada atau melihat hal-hal yang tidak ada. Waham. Waham adalah keyakinan yang tidak sesuai dengan realitas, seperti keyakinan bahwa seseorang sedang dikontrol oleh kekuatan eksternal atau bahwa orang-orang tertentu sedang merencanakan sesuatu yang buruk terhadap mereka. Gangguan persepsi ini dapat mengganggu keseharian individu dan menyebabkan stres yang signifikan. Yang keempat, ada gangguan emosi. Skizofrenia juga dapat mempengaruhi pengalaman emosional seseorang. Individu mengalami fluktuasi emosi yang tiba-tiba dan tidak terkendali, seperti perasaan sedih, marah, takut, atau hampa. Mereka juga mungkin mengalami kesulitan dalam mengekspresikan emosi dengan tepat, atau merasakan kesenangan dari aktivitas yang biasanya mereka nikmati. Yang kelima, kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Skizofrenia dapat mengganggu kemampuan individu untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Hal ini dapat meliputi kesulitan dalam merawat diri sendiri, menjaga kebersihan diri, mengatur keuangan, memasak makanan, atau menjaga rutinitas harian yang teratur. Dan yang terakhir ada penurunan fungsi kognitif. Gangguan ini juga dapat mempengaruhi fungsi kognitif seperti pemrosesan informasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Individu dengan skizofrenia mungkin mengalami penurunan kemampuan intelektual dan kesulitan dalam mengorganisasi dan menyusun pikiran mereka. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada pengobatan yang akan dipaparkan oleh Natasha. Di sini ada pengobatan. Meskipun skizofrenia belum ditentukan obatnya, tapi bisa dicegah, bisa dikurangin. Yang pertama ada obat-obatan. Untuk menangani halusinasi dan delusi, dokter akan meresepkan obat antibiotik dalam bentuk minuman atau suntik.
Obat ini dapat mengurangi gejala seperti delusi, halusinasi, sulit berkonsentrasi, serta rasa cemas dan bersalah. Dengan begitu, kualitas hidup dan kemampuan pasien dapat berinteraksi dapat membaik. Yang kedua, dengan psikoterapi. Psikoterapi bertujuan agar pasien dapat mengendalikan gejala yang dialaminya. Tetap terapi ini akan dikombinasikan dengan pemberian obat-obatan. Yang pertama ada terapi individual, yang kedua ada terapi perilaku kognitif, dan yang ketiga ada terapi remediasi kognitif. Yang ketiga ada terapi elektrokonvulsi, yaitu pemberian listrik kecil ke otak untuk memicu kejang singkat yang terkendali. Terapi ini digunakan bila obat-obatan tidak efektif dalam meredakan gejala. Pada terapi ini, dokter akan terlebih dahulu memberikan bius umum. Setelah itu, dokter akan memasang elektroda di kepala pasien. Selanjutnya, arus listrik rendah akan dialirkan melalui elektroda untuk memicu kejang singkat. Yang terakhir, dengan transcranial magnetic stimulation, yaitu terapi yang mengalirkan gelombang elektromagnetik ke otak. Terapi ini dilakukan dengan menempelkan alat khusus yang mengalirkan gelombang tersebut di kepala pasien tanpa tindakan bedah. Berdasarkan penelitian, terapi ini dapat mengurangi halusinasi dan gejala negatif skizofrenia. Baik, selanjutnya itu ada ciri-ciri yang akan dipaparkan oleh Davina. Kepada Davina, dipersilakan. Ciri-cirinya yang pertama itu ada tidak mampu menyaring stimulus yang ditandai dengan pembicaraan yang tidak berujung. Yang kedua mengalami kekacauan persepsi, misalnya tidak mengenali dirinya sendiri dalam cermin. Yang ketiga tidak dapat mengungkapkan perasaan yang sesuai dengan situasi atau pikiran. Yang keempat itu ada cenderung menarik diri dari pergaulan dan asyik dengan dunianya sendiri. Yang kelima ada tidak responsif terhadap peristiwa di sekitarnya. Yang terakhir itu ada mengalami delusi dan halusinasi yang menetap dan sulit diubah. Baik, terima kasih kepada Davina. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Next. Jadi, skizofrenia adalah gangguan mental serius di mana orang menafsirkan realitas secara tidak normal. Beberapa gejalanya adalah seperti halusinasi, delusi, pikiran tidak beraturan, tidak diketahui apa yang menyebabkan skizofrenia, tetapi para ahli percaya bahwa kombinasi genetika, kimia otak, dan lingkungan berkontribusi pada perkembangan gangguan tersebut. Sampai saat ini belum ada obat untuk menangani skizofrenia. Metode pengobatan yang dilakukan hanya sebatas pengendalian dan mengurangi gejala pada pengidap seperti dengan obat-obatan atau psikoterapi. Baiklah, mungkin untuk presentasi kali ini dicukupkan sampai di sini saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.